warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steviana Putri Begawan dengan NIM 12080222425. Saya dari kelas Agroteknologi 4G, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya akan menyampaikan mengenai penyuluhan pertanian dengan mata kuliah Sosiologi Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian. Saya mengambil materi mengenai pentingnya pertanian organik bagi keberlanjutan pertanian Indonesia. Pertanian organik adalah pertanian di mana menumbuhkan tanaman, baik tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, ataupun tanaman hias secara alami, di mana tidak menggunakan bahan-bahan kimia, baik pupuk kimia, pestisida kimia, ataupun herbisida kimia. Di sini, pertanian organik memiliki tujuan, di mana tujuannya itu yang berkepanjangan atau dalam artian tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini adalah tujuan di mana pertanian organik ingin tetap menjaga kelestarian tanah, kelestarian lingkungan sekitar agar tetap terjaga. Perbedaan pertanian organik dengan pertanian konvensional. Nah, pertanian organik itu adalah petani yang melakukan teknik budidayanya masih secara sederhana, menggunakan mikroorganisme untuk mengembangkan nutrisi yang ada di dalam tanah. Nah, mikroorganisme tadi, mikro yang memberikan keuntungan itu dihadirkan di dalam tanah untuk menjaga nutrisi yang ada di dalam tanah, agar keseimbangan di dalam tanah untuk tanaman menyerap unsur hara lebih baik. Sedangkan pertanian konvensional adalah teknik petani dalam melakukan budidaya yang menambahkan pupuk kimia seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan di mana penambahan pupuk kimia ini tadi mampu membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Sementara kan mikroorganisme yang ada di dalam tanah tadi sangat penting bagi tanaman, terutama saat tanaman ingin menyerap unsur hara dari tanah untuk disalurkan menjadi energi bagi tanaman tersebut. Nah, untuk dampak yang diberikan dari pertanian konvensional ini tadi adalah pertama, pertanian konvensional ini tadi mampu melakukan pencemaran lingkungan, terutama di sungai ataupun di danau ataupun di aliran air lainnya. Pestisida yang diberikan atau pupuk yang diberikan itu apabila larut di dalam air dan terbawa di aliran irigasi, itu mampu meracuni atau merusak dari makhluk hidup yang ada di aliran air tersebut. Kemudian yang kedua, setiap tahunnya itu pertanian konvensional akan terus menambah kebutuhan pupuk mereka untuk menyeimbangkan penghasilan mereka. Nah, semakin banyak pupuk kimia yang diberikan, maka unsur hara yang di dalamnya itu, di dalam tanah akan semakin menipis. Kenapa demikian? Karena bahan kimia yang bersifat keras tersebut akan membuat tanah menjadi miskin hara. Kemudian, pestisida yang digunakan akan tertinggal di dalam tanah dan akan masuk ke dalam rantai makanan. Ini menyebabkan masalah bagi kesehatan hewan dan juga manusia. Kemudian, pada pertanian konvensional ini, penggunaan pestisida kimia itu mampu membuat hama jadi resisten terhadap pestisida tersebut. Jadi hama tadi menjadi kebal nih karena terlalu sering disemprotkan pestisida. Jadi udah nggak mempan lagi itu penggunaan pestisida kimianya terhadap pengendalian hamanya. Jadi dengan pemberian pestisida yang terus menerus, hama menjadi resisten dan musuh alaminya juga akan hilang atau mati. Jadi kalau musuh alaminya mati, predatornya mati, sehingga hama tersebut menjadi mewabah atau semakin banyak gitu. Kemudian di dalam teknik budidayanya, pertanian konvensional ini menggunakan sistem monokultur. Jadi ditanam hanya satu tanaman saja dan terkadang hanya itu saja yang ditanam tanpa ada pergantian tanaman. Nah, sedangkan pertanian organik, pertanian mana di dalam hal budidayanya mereka menggunakan sistem polikultur. Nah, polikultur ini adalah menanam secara
banyak dan serentak dengan beberapa jenis tanaman. Bisa secara tumpang sari ataupun secara bergantian. Nah, jadi tumpang sari merupakan sistem tanam di mana menanam beberapa jenis tanaman dalam satu kali tanam. Jadi tujuan dari penanaman secara polikultur ini adalah untuk mengurangi tingkat penyebaran hama. Nah, penyebaran hama yang dimaksud ini kenapa? Karena untuk setiap jenis tanaman memiliki jenis hama yang berbeda. Jadi dengan sistem seperti ini kita juga bisa memutus rantai hidup dari hama tersebut. Kemudian pengendalian hama secara organik ini banyak kok teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui itu adalah pengendalian hama tidak hanya menggunakan bahan-bahan pestisida, tapi dari bahan-bahan organik seperti bumbu-bumbu dapur deh. Ada kayu manis, ada lada, kemudian ada kapulaga, itu mampu mengendalikan hama dengan mudah sebenarnya. Kemudian ada daun sirih, daun serai, kemudian ada daun sirsak, itu sangat efektif sekali dalam mengendalikan hama. Kemudian tidak hanya itu nih, untuk pengendalian hama kita bisa menggunakan tanaman yang memiliki keindahan. Nah, tanaman ini biasanya kami sebut dalam bidang pertanian adalah tanaman refugia. Tanaman refugia ini adalah tanaman yang memiliki warna yang indah, menarik gitu, aromanya yang khas gitu, seperti bunga tai ayam, bunga sedap pagi atau bunga pukul 8 pagi. Kemudian ada bunga jengger ayam, bunga mawar. Nah, bunga-bunga tersebut itu adalah bunga di mana para predator atau musuh alami dari hama itu dapat hinggap ke situ dan menjadi rumah atau tempat tinggalnya. Jadi tanaman refugia ini adalah tanaman yang menjadi tempat tinggal bagi para musuh alami dari hama. Kemudian tak hanya itu yang bisa didapatkan dari pertanian organik tadi. Nah, kita juga bisa menggunakan pupuk, tak hanya menggunakan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil tanaman, tapi pupuk hayati pun bisa. Contohnya penggunaan kompos dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa sampah dapur rumah tangga. Kemudian kita bisa menggunakan pupuk cair organik, di mana pupuk organik cair ini bisa kita buat sendiri dengan mudah ataupun kita beli di pasaran sudah banyak. Nah, kemudian sistem pengendalian yang seperti tadi itu kita sebut sebagai pengendalian hayati. Nah, selain tidak mencemari, juga memberikan banyak sekali manfaat bagi lingkungan sekitar, terutama bagi kesehatan tanah, dan unsur hara di dalam tanah tetap terjaga tanpa ada berkurang sedikit pun, karena kita tetap memberikan asupan-asupan organik kepada tanah tersebut ya, karena kita menggunakan bahan organik bukan bahan kimia. Kemudian pasti nanya nih, apa sih keuntungan dari penggunaan pertanian organik ini bagi konsumen deh, keuntungannya apa tuh gitu kan. Jadi tanaman yang dihasilkan dengan pertanian organik ini adalah tanaman yang memiliki vitamin, mineral, serta nutrisi yang tinggi. Dalam artian tuh tanaman ini tuh tanaman yang sehat gitu. Kenapa? Karena nutrisinya tinggi, vitaminnya tinggi, seratnya tinggi, jadi kayak sehat gitu tanamannya. Kemudian yang kedua ada produknya. Nah, produk dari pertanian organik ini bebas dari kontaminan bahan kimia. Iya dong, karena kita kan menggunakan bahan-bahan organik, jadi produk yang kita hasilkan juga bebas kontaminan bahan kimia. Kemudian produknya itu juga lebih tahan lama dan awet. Nah, kalau bagi lingkungan apa tuh keuntungannya? Oh, tentu saja banyak keuntungan yang diberikan pada lingkungan ya, karena kalau yang berbau-bau organik nih dia mudah membaur terhadap lingkungan gitu. Oke. Jadi bagi lingkungan tuh yang pertama, ramah untuk iklim. Jadi iklim tetap terjaga, kemudian ramah ekologi. Kualitas mutu lahan terjaga. Jadi tanah dapat terjaga kualitasnya, baik unsur haranya, baik teksturnya, baik strukturnya itu dapat terjaga karena sifat dari bahan organik ini adalah mudah membaur dan banyak dekomposer yang mudah bekerja dengan pemberian bahan organik tersebut. Nah, kemudian penghasilan dapat meningkat. Jadi penghasilan dapat meningkat itu sesuai dengan unsur hara yang ada di dalam tanah gitu.
Faktanya, sedikit fakta, yaitu tidak banyak dari petani itu berpikir bahwa sebenarnya kita sebagai petani itu harus sadar akan lingkungan, bahwa lingkungan di sekitar kita itu akan kita turunkan kepada anak cucu, sehingga kita harus bisa menjaganya seperti itu. Kemudian tanah dan lahan itu harus bisa kita jaga sebaik mungkin, karena nggak mungkin di masa depan anak cucu tidak butuh akan lahan, tidak butuh akan tanah gitu. Kemudian fakta yang terakhir adalah para petani konvensional ini tidak mau menggunakan pertanian organik karena lama, kemudian repot, dan katanya hasil panennya sangat sulit untuk dipasarkan. Padahal pertanian organik ini memiliki hasil panen itu yang malah banyak dicari oleh konsumen sebenarnya. Jadi mudah dipasarkan. Bahkan sekarang beberapa daerah itu menghasilkan produk pertanian organik untuk diimpor keluar. Jadi penghasilan mereka otomatis meningkatkan. Jadi saran dari saya adalah mari kita selamatkan bumi kita, mari kita jaga bumi kita rawat bumi kita rawat lingkungan kita dengan pertanian organik. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo lindungi dan selamatkan bumi kita dengan pertanian organik. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.